يا حامل القرآن قد خصك الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. والنحو أولى أولا أن يعلم إذ الكلام دونه لم يفهم. لغة غراء هي الأجمل، لغة تتسامى في العليا، لغة القرآن بها أنزل نورا يتلألأ في الأرجاء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-lughata al-arabiyyata min ahsanil lughati fil alam wa ja'alaha min lughatil qur'anil karim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ahsani wa afsahil lisani kalaman. Kaifa halukum ayyuhat talaba al-bararah, nad'ukum jami'an ala sihhatin wa afiyatin wa sitr. Tashilan li wa tafhiman lakum antik amamakum bil mantiqis sarih bil lughah al-Indonesia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita telah pelajari materi daripada An-Nahwul Wadih dengan judul apa yang dimaksud dengan An-Nakiratu wal Ma'rifatu. Sedangkan kita telah membahas bagian daripada al-ma'rifah. Yang pertama, ma'rifah yang berkaitan dengan al-alamu, yakni nama yang melekat pada diri manusia, nama yang melekat pada diri tempat, nama yang melekat pada diri hewan ataupun lain sebagainya. Kemudian kita mempelajari juga bagian daripada al-ma'rifatu yang berkenaan dengan isim yang diberi alif lam, sehingga isim yang awalnya nakirah menjadi ma'rifah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi daripada an-nakiratu wal ma'rifatu yang berkenaan dengan apa yang menjadi kelanjutan dari materi pembelajaran kita, yakni yang pertama al-alamu, yang kedua al-mu'arraf bil alif wal lam, yang ketiga ad-dhamiru, yang keempat al-ismul mausuluh, yang kelima adalah ismul isyarah. Maka pembahasan kita terfokus pada kesempatan kali ini yakni ad-dhamiru. Ad-dhamiru, apa yang dimaksud dengan ad-dhamir? Ad-dhamiru yang dimaksud adalah sebagaimana dalam definisi ini, ismun ma'rifatun, isim ma'rifah, yadullu yang menunjukkan isim ma'rifat tersebut alal mutakallimi, atas al-mutakallim, orang yang berbicara, awil mukhatabi, atau orang yang diajak berbicara, awil ghaibi, atau seseorang yang menjadi orang yang dibicarakan, yakni orang yang ketiga. Al-mutakallim, orang yang berbicara, al-mukhatab adalah orang yang diajak berbicara, al-ghaib, orang ketiga yang menjadi bahan pembicaraan. Kemudian apa yang dimaksud bagian daripada dhamir itu sendiri? Ad-dhamir terbagi menjadi tiga. Yang pertama al-munfasil. Apa yang dimaksud dengan ad-dhamirul munfasil? Ma yumkinun nutqu bihi wahdahu, sesuatu ataupun dhamir yang memungkinkan diucapkan bagian daripada satuannya saja, yakni bihi wahdahu, min ghairi ayyattasila bi kalimatin ukhra, dengan tanpa harus bersambung dengan kalimat yang lain, yakni dia berdiri sendiri dan bisa diucapkan ketika dia berdiri sendiri dan tidak bersambung dengan kalimat yang lain, maka itu disebut dengan apa? Disebut dengan dhamir munfasil. Sedangkan kemudian bagian daripada dhamir yang ini adalah ad-dhamirul muttasil. Muttasil kebalikan daripada al-munfasil. Apa yang dimaksud dengan al-muttasil? Huwa alladhi la yuntaqu bihi wahdahu, adalah dhamir yang tidak bisa diucapkan dengan satuannya. Wa yattasilu daiman bi kalimatin ukhra, dan bersambung secara terus-menerus dengan kalimat yang lain. Maka dia tidak bisa berdiri sendiri, akan tetapi ia harus bersambung dengan kalimat yang lain, maka ia disebut dengan dhamir muttasil.
Kemudian al-mustatir, dhamir mustatir, dhamir yang tersimpan. Ada yang menyebutkan mustatar atau yang disimpan, al-mustatir atau yang tersimpan. Apa yang dimaksud dengan al-mustatir? Al-mustatir huwa dhamirun ittasala bil fi'li. Dhamir yang bersambung dengan fi'il min ghairi ayyadhhara fil lafzi, dengan tanpa muncul di dalam lafadznya atau di dalam bentuk tulisannya. Maka itulah yang disebut dengan dhamir mustatir. Dhamir yang ada di dalam sebuah fi'il akan tetapi wujud daripada dhamir tersebut tidak nampak. Kita akan mengulas satu persatu daripada dhamir-dhamir berikut ini. Yang pertama adalah dhamir munfasil. Ad-dhamirul munfasil, ad-dhamairul munfasilatul khassatu birraf'i. Dhamir yang terpisah khusus i'rabnya rafa. Antara lain ana lil mutakallimin, nahnu lil mutakallimin. Untuk orang yang berbicara, akan tetapi jumlahnya lebih banyak, 2, 3 dan lain sebagainya. Ketika anta lil mukhatab, anta untuk orang yang diajak berbicara. Anti lil mukhatabati, anti adalah dhamir yang lawan bicaranya adalah perempuan, sedangkan anta lawan bicaranya adalah laki-laki. Antuma lil mukhatabaini atau lil mukhatabataini. Antuma lawan bicaranya 2 orang, baik dipakai untuk 2 orang laki-laki ataupun 2 orang perempuan. Antum lil mukhatabina, antum dipergunakan untuk lawan bicara yang jumlahnya banyak dari kalangan laki-laki. Selanjutnya, antuna lil mukhatabat, lawan bicaranya adalah kaum perempuan. Huwa lil ghaibi, dhamirnya adalah ghaib. Selanjutnya ad-dhamirul munfasilu, ad-dhamairul munfasilatu al-khassatu bin nasbi. Dhamir munfasil khusus nasab, khusus nasab. Iyaya lil mutakallimi, iyana lil mutakallimin, iyahu lil ghaibi, iyaha lil ghaibati, iyaka lil mukhatabi, iyaki lil mukhatabati, iyakuma lil mukhatabaini awil mukhatabataini, iyakum lil mukhatabin, iyakunna lil mukhatabat, iyahuma lil ghaibaini atau al ghaibataini, iyahum lil ghaibin, iyahunna lil ghaibat. Masuk pada praktek di dalam i'rab, at-tadbiqu fil i'rab. Kita membagi menjadi 2. Yang pertama yang kita bahas adalah al-khassa bir raf'i, khusus di dalam i'rab rafa'. Yang pertama, ad-dhamirul khassu bir raf'i. Antum mu'minun. Perhatikan antum. Antum di sini adalah dhamir yang tidak bersambung dengan kalimat. Maka dia berdiri sendiri atau terpisah. Antum mu'minun. Kalian adalah orang-orang mukmin. Antum dhamirun munfasilun mabni 'ala sukun. Antum dhamir munfasil mabni sukun. Terakhir, fi mahalli raf'in mubtada'un. Kedudukannya dalam kedudukan rafa' menjadi mubtada'. Mu'minuna khabarul mubtada'i marfu'an wa 'alamat raf'ihi al-waw niyabatan 'anid dhammati li'annahu jam'ul mudzakkariss salimu. Khabar mubtada' rafa', tanda rafa'nya adalah waw, pengganti daripada dhammah karena dia adalah jama' mudzakkar salim. Ad-dhamirul khassu bin nasbi, dhamir khusus dalam kedudukan nasab. Iyahu yahtarimun nasu. Iyahu dhamirun munfasilun mabni 'ala dhammi. Iyahu dhamir munfasil karena dia tidak bersambung dengan kalimat, 'ala dhammi mabni 'ala dhammi mabni dhammah, fi mahalli nasbin dalam kedudukan nasab, maf'ulun bihi, maf'ul bih muqaddamun yang didahulukan atau diawalkan. Yahtarimu fi'lun mudhari'un marfu'an bid dhammati. Yahtarimu fi'il mudhari' rafa' dengan dhammah. An-nasu fa'ilun marfu'an bid dhammati. Inilah bahasan daripada at-tatbiq fil i'rab. Masuk pada at-tatbiq. Iti khamsata dhamair fil jumlatil mufidati minal Qur'anil Karim. Berikan 5 contoh dhamir khusus yang kita bahas, yakni dhamir munfasil dalam jumlah mufidah. Antum seluruhnya ambil daripada contoh di dalam Al-Quran 5 saja. InsyaAllah banyak sekali contoh yang berkaitan dengan dhamir munfasil di dalam Al-Quran, baik antum temukan dalam bentuk yang khusus rafa' ataupun yang bentuknya adalah khusus nasab. Sampai di sini pembahasan kita telah menyelesaikan dhamir khusus daripada dhamir munfasil. Sedangkan dhamir yang akan kita bahas masih ada 2, yakni dhamir yang berkenaan dengan al-muttasil, yang terakhir adalah dhamir yang berkenaan dengan al-mustatir. Kita sudah menyelesaikan ad-dhamirul munfasil dan akan berlanjut pada pembahasan dhamir yang berkenaan dengan dhamir muttasil dan selanjutnya adalah dhamir mustatir. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتي لنا في ديننا يا الله يا ربي bergantilah ilmu yang engkau berikan kepada